yang benar-benar nggak kepingin, karena banyak kalau dari penelitian itu yang terbaru itu sekitar 66% dari pasien-pasien yang dia sudah pernah terpapar COVID itu dia mengalami long COVID. Dan yang kebanyakan itu long COVID yang menyerang daya kognitif ya. Jadi tiba dia apa Aduh, audionya mana? konsentrasi sering hang gitu ya. Jadi nanti kalau Bu Dini agak sering-sering lupa ya dimaklumi ya. Karena mungkin dari efek dari COVID-nya yang kemarin itu ya. Uh, ini bisa saya katakan nggak ini? Kalau dokter Mika nggak, tidak bisa bu. Jadi saya Oh nggak bisa. sendiri, nggih. Uh, Panjenengan bisa menyampaikan next next ngoten mawon, nggih. oh ya udah ya. Nggih. Dan next aja Bu, next sampai yang ada warnanya orange. Oh, nggih, siap. Sampai warna orange. Menika nggih. Jadi untuk saat ini kasusnya memang sudah mencapai 6.400 sekian ya. Jadi Assalamualaikum. kalau kita melihat yang trennya yang kemarin itu 100, kemudian 200, 300 waktu lebaran saya ingat saya itu karena saya yang pertama itu sukanya memantau ini Umi angka COVID-nya sekian karena dia kan ada kepentingan untuk PTM ya. Ternyata sekarang ini sudah melampaui dari apa yang kita bayangkan pada saat kemarin lebaran itu ternyata sudah jauh di atas ya. Sudah mencapai 6.000 sekian per hari ya. Slide. Dan di situ ternyata ada peningkatan dari rawat inap. Next ya Bu Ayu. Rawat inap itu kemudian dari perawatan ICU pun juga meningkat. Ya makanya tadi saya sampaikan bahwa ada 3 orang dokter dari ibu itu yang juga mereka terpapar dan qadarullah ternyata juga menjadi korban karena bergejala berat dan akhirnya meninggal. Next, kita itu sekarang dalam kondisi dalam perang, ya. Karena saya katakan perang itu kenapa? Kita itu waspada. Kita punya kewaspadaan supaya kita tahu bahwa saat ini kita dalam kondisi yang belum aman 100%. Ya. Dan ini yang cukup saya miris itu kan sekarang memang karena dari sisi masyarakatnya sudah mulai abai, kemudian dari kebijakannya pun juga tidak konsisten ya. Kebetulan anak saya yang pertama itu kemarin di madrasahnya itu ada screening dari kelas-kelas itu dua orang itu setiap kelas itu dua anak di screening di swab antigen. Ternyata dari yang di screening itu kejutannya adalah 10%-nya dia antigennya positif, tapi nggak ada sama sekali tindak lanjutnya. Jadi dianggap ya sudahlah, cuman hanya sekedar diketahui aja gitu ya. Jadi saya sudah nyolek-nyolek dari pihak sekolahnya pun juga tidak ada respon ya. Padahal saya tahu karena saya langsung melihat hasilnya langsung. Waduh, madrasah ini ternyata dari 70 sekian sampel yang diperiksa itu sekitar 6 atau 7 saya lupa. Jadi 10%-an itu dia positif, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah ini makanya kita juga akhirnya kembali pada kita masing-masing ya. Saya kalau di Insan Amanah mungkin alhamdulillah karena komunikasinya itu baik dengan apa jajaran pimpinan dan juga guru ini rasanya mungkin lebih gampang nanti kalau seandainya ada kasus dan kita bisa sama-sama bekerja sama untuk melakukan suatu tindakan yang untuk meredam jangan sampai itu semakin tersebar. Next. Menghadapi COVID ini, kita juga harus menyadari bahwa kita itu berhadapan dengan penyakit infeksi. Artinya apa? Berarti ada penyebab, ada agennya. Jadi ada sosok makhluk yang itu menjadi penyebab yang perlu kita ketahui karakternya seperti apa. Ya. Sampean Berikutnya Bu. screen ya. Halo. Next. Next. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dari awal tahun 2020 kita tuh sudah mengetahui COVID ini adalah virus. Virusnya itu dia punya servuarnya itu di manusia. Oh, ada yang terbaru Bapak dan Ibu ini juga perlu tahu ya. Jadi penelitian terbaru di Thailand ditemukan ada penularan COVID dari kucing ke manusia. Nah, ini yang mungkin di slide ini belum saya cantumkan ya. Jadi kalau selama ini manusia ke manusia itu ternyata ada penemuan bahwa bisa manusia itu tertular dari kucing. Jadi pada saat itu ada kasus di Thailand itu satu keluarga itu sakit COVID, kemudian dia itu memang pecinta kucing ya. Jadi dia punya hewan kucing itu banyak. Nah karena dia isolasi mandiri, akhirnya kucingnya dititipkan ke dokter hewan. Nah dokter hewannya itu yang kemudian meriksa kucingnya itu memang kondisinya agak sedikit kelihatan enggak sehat ya. Nah pada saat meriksa si dokter hewan itu dia hanya pakai masker tapi enggak pakai alat pelindung mata. Nah pada saat itu kucingnya pas waktu diperiksa itu bersin, ya ngebres gitu kucingnya ngebres.
Dan besoknya dokter hewannya itu dia mengalami gejala juga seperti flu. Nah setelah itu dipikirnya kan oh ini flu yang biasa gitu, ternyata di swab dia positif. Dan ternyata genom ya susunan genetiknya dari virus COVID yang di dokter hewan itu dengan yang di kucing itu sama. Jadi ini menunjukkan kalau ternyata dari penularan kucing ke manusia itu bisa, meskipun secara peluangnya itu kecil dibandingkan manusia ya. Jadi kalau secara umum memang penularannya itu dari manusia ke manusia saja, dari melalui droplet. Droplet itu berarti percikan, ya. Percikan yang itu partikelnya besar atau juga bisa melalui airborne. Airborne itu partikel yang lebih kecil lagi. Dan dia masuk ke saluran pernafasan kita, terutama itu menyerang dengan gejala berat pada orang-orang yang punya kepekaan atau kerentanan, seperti orang-orang dengan komorbid, kemudian orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, atau anak-anak kecil. Dia secara imunitasnya dia masih dalam proses pembentukan. Next, ya. Untuk Omicron ini, maka kita tahu secara karakter berbeda dengan virus Delta yang kemarin ya. Tetapi tidak kita mungkiri bahwa setiap kali ada varian-varian baru, dia itu punya spektrum, jadi punya range antara gejala ringan atau tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, sampai gejala berat, bahkan kematian. Jadi tidak ada sama sekali kepastian kalau Omicron itu pasti ringan. Kalau sakit yang Omicron ini pasti nanti gejalanya cuma hanya sekedar flu. Tidak ada kepastian seperti itu, ya. Tetapi semuanya punya spektrum. Spektrumnya itu bisa bervariasi. Bahkan yang muda dia suka olahraga pun, yang salah satu dokter spesialis kulit itu, beliaunya masih di bawah saya jauh ya. Dan beliau adalah sangat rajin olahraga, qadarullah juga meninggal ya. Tetapi kalau secara penelitian memang yang sangat rentan adalah orang-orang yang memiliki komorbid, lansia, atau juga anak-anak kecil. Next. Nah, kapan kita curiga kalau kita itu terpapar dari virus COVID ini? Slide berikutnya, Bu. Next. Gejala khas tidak ada, ya. Gejala khas tidak ada, tetapi karena saat ini yang namanya angka COVID itu sudah meningkat, ya, meningkat aja, maka kita perlu hati-hati jika ada keluhan seperti flu yang seperti Budi dirasakan ya. Kemudian di situ yang biasanya pneumonis, maksudnya itu yang khas, itu ada anosmia, tidak bisa membau, ya, atau disgeusia. Disgeusia itu tidak bisa merasakan atau rasanya itu semuanya sama, jadi pahit semua atau rasanya asin semuanya, ya. Ini perlu kita waspadai meskipun tidak khas, ya. Saya sendiri kalau di tempat praktek saya itu kebanyakan pasien batuk pilek saya swab itu sekarang masih banyak yang negatif ya. Kalau saya biasanya intuisinya tuh kalau ada lemesnya, ada rasa yang anaknya kok kelihatannya melentruk gitu ya, baru saya swabkan itu yang positif. Tapi kalau yang negatif itu biasanya batuk pilek biasa ya. Jadi saya kadang-kadang pakai feeling aja, karena secara kepastian itu nggak ada kepastian kalau yang COVID itu pasti gejalanya apa, itu tidak ada. Next ya. Jadi perlu kita waspadai kalau kita bergejala seperti itu, tetapi kita itu punya riwayat, ada pernah kita itu bertemu dengan banyak orang, ya. Kalau kita sudah bekerja begini kan ya otomatis mau nggak mau kita juga akses bertemu dengan banyak orang ya. Kemudian di situ atau kita bepergian atau kita itu kemudian bertemu dengan orang yang ternyata setelah beberapa hari kemudian ada kabar, oh orang itu positif ya. Jadi meskipun seperti itu, maka kita harus waspada ya. Jadi waspada itu artinya kita harus berpikir bahwa iya ada kemungkinan saya itu COVID meskipun belum tentu itu COVID ya. Next. Jadi misalkan ada gejalanya apa? Gejalanya itu tenggorokannya sakit, linu gitu kan ya. Dan kita itu masih bekerja, kita masih kemana-mana gitu kan ya. Maka sebaiknya kita lakukan apa? Isolasi mandiri. Jadi sebaiknya kita membatasi interaksi ya. Meskipun saat ini kita nggak mungkin langsung tidak bekerja sama sekali gitu kan. Tapi setidaknya kita prokesnya kita perketat, kemudian kita berusaha untuk tidak banyak menjumpai orang, apalagi orang-orang yang punya kerentanan seperti orang yang sepuh, ada orang-orang yang punya sakit yang kronis gitu ya, sebaiknya kita menghindar dulu sampai kemudian kita konsultasi ke dokter, perlu tidaknya kita itu periksa swab antigen atau swab PCR ya. Next. Tapi biasanya kita kan ada denial ya. Next Bu, ada denial biasanya kan kalau seandainya nanti tes, nanti kalau positif gimana gitu kan ya, nggak apa-apa gitu kan. Bahkan saat ini bisa saya pastikan kalau yang namanya virus antivirusnya itu sekarang sedang banyak gitu ya. Kemarin alhamdulillah Bu Dini ketika beliaunya swab PCR positif, saya dijawel, bisa langsung saya kirim antivirus gitu kan. Kalau zaman-zaman dulu itu
antivirusnya berebutan, bahkan kami dari dinas kesehatan itu juga kesulitan ya, sampai kadang-kadang itu orang yang punya uang jutaan yang bisa bayar antivirus itu dia juga nggak bisa beli karena memang barangnya nggak ada gitu ya. Alhamdulillah kalau sekarang persediaan antivirus itu melimpah ya, jadi kalau memang kita bergejala dan kita swab itu jangan takut karena kalaupun positif antivirus itu tersedia saat ini ya. Dan jangan salah kaprah, seringkali itu ada image kalau lagi batuk pilek jangan di swab, nanti kalau swab pasti positif gitu loh, padahal tidak seperti itu. Yang namanya swab antigen atau PCR, desainnya itu adalah dia sudah spesifik mendeteksi virus COVID. Sehingga kalau batuk pilek yang dia bukan karena COVID, dia nggak akan positif ya. Pasien sendiri saat ini ketika saya swab banyaknya memang negatif karena batuk pilek, karena saya merasa wah sekarang sudah PTM, wah sekarang sudah kerja aktivitas normal gitu ya. Saya swab, tapi banyak yang negatif juga ya. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu, ketika ada gejala silakan konsultasi ke dokter untuk disarankan perlu tidaknya tes ini atau tidak ya. Next. Nah, perlu dibedakan Bapak dan Ibu, ada namanya isolasi, ada karantina ya. Isolasi itu kalau kita itu sakit ya. Sementara karantina itu kalau kita itu sehat tetapi kita ada kemungkinan kita terpapar ya. Next berikutnya. Jadi kalau yang tadi Bu Dini dapat arisan itu berarti itu adalah beliaunya isolasi. Sementara kalau satu keluarganya yang nggak bergejala tapi berinteraksi dengan Bu Dini, itu namanya kalau kemudian Bu Dini positif, berarti keluarga satu rumah itu adalah sebagai kontak erat yang harus melakukan karantina. Jadi beda istilah. Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, karena nanti juga di lapangan mungkin panjenengan juga akan mendapati para siswa atau guru atau siapapun itu ketika ada saudaranya satu rumah positif, bagaimana sikap kita ya. Jadi kontak erat dulu ya. Next, definisinya apa sih kontak erat itu? Ya, kontak erat itu kalau kontaknya itu terjadi pada radiusnya 1 meter selama kurang lebih 15 menit. Ya. Nah, kalau kita satu kantor, satu ruangan, kita rapat bersama, kita makan bersama, ya kurang lebih 15 menit itu, kalau itu sudah melampaui 15 menit berarti dikatakan kita kontak erat ya. Kita melakukan sentuhan secara fisik, salaman, kita cipika-cipiki itu juga termasuk dalam kontak erat ya. Atau kalau saya sebagai nakes yang saya sehari-hari bertemu dengan orang sakit ya, maka itu semua harus dinilai yang terkait dengan kontak erat itu harus merasa bahwa saya harus waspada dalam kondisi seperti ini ya. Next, gampangnya kalau dikatakan kontak erat itu adalah, next Bu Ayu, kalau itu satu rumah atau beraktivitasnya sebelumnya Bu, satu rumah atau kemudian dia pernah makan bersama, kontak fisik, satu ruangan, satu kendaraan, atau pernah beraktivitas satu pengajian, satu masjid gitu kan ya, itu termasuk kontak erat kalau itu 15 menit kita berada di tempat itu dalam kondisi satu ruangan dengan orang yang sakit ya. Next, dikatakan sebagai kontak erat itu kapan periodenya? Jadi kalau seandainya misalkan saya nyampaikan Bu Dini karena Bu Dini yang barusan ya, ketika Bu Dini itu terdiagnosis sakit COVID-nya itu misalkan hari Jumat itu, tapi kemudian saya tanya, Bu Dini kapan gejala awalnya? Oh, saya hari Rabu sudah mulai sakit ya. Maka saya tracing, Bu, tolong orang-orang yang bertemu panjenengan hari Senin, hari Selasa sampai Rebo itu tolong panjenengan data siapa-siapa aja, dan itu harus waspada karena termasuk kontak erat ya. Karena 2 hari sebelum muncul gejala dan sampai bergejala sampai sembuh, maka si pasien ini dia itu adalah sumber dari penularan yang sangat infeksius, sangat menularkan sekali. Jadi mesti saya tanyakan kapan gejalanya itu. Oh, gejalanya misalkan hari pagi yang ketemu, itu yang harus segera waspada bahwa saya adalah sebagai bagian dari kontak. Next Bu. Jadi dasar T-nya itu kita lihat dari diagram ini ya. Jadi masa inkubasi itu adalah langkah ketika masuknya virus itu sampai kita bergejala ya. Ketika kita bergejala ternyata virus itu kadar virus itu sudah dalam kondisi yang tinggi ya. Dalam kondisi tinggi sih artinya kita itu bisa menularkan ke orang lain. Ternyata bahkan 2 hari sebelum bergejala virus itu sudah cukup tinggi untuk menularkan ke orang lain ya. Jadi memang selalu pertanyaannya adalah ketika sakit hari apa? Karena waspadanya 2 hari yang lalu virusnya sudah tinggi dan dia bisa menularkan ke orang lain ya. Ketika orang bergejala pada saat itu pun juga dia menjadi sumber yang sangat-sangat infeksius ya. Next.
Terus bagaimana dong kalau kita sebagai kontak erat tadi? Ya, maka yang pertama lakukanlah apa? Karena kita malah nggak bergejala ya, Bapak dan Ibu ya. Berarti kita malah karantina. Kita karantina. Karantina itu sebenarnya pentingnya apa sih? Untuk memutus penularan. Jangan sampai kita itu justru bawa virus yang nggak tampak itu ke orang lain. Jadi kita lakukan karantina. Next, bagaimana sih karantina itu? Apakah itu di kerangkeng? Apakah kita itu di dalam kamar nggak boleh kemana-mana? Jadi ada banyak option. Nah ini bisa dicermati nih Bapak dan Ibu ya. Jadi misalkan itu misalkan orang tuanya itu adalah dia pasiennya, dia positif. Gimana status anaknya? Nah maka anaknya itu harus ada option-option. Yang pertama bisa dites. Nah tesnya itu jangan langsung, jangan kalau hari itu tes bapaknya positif terus anaknya langsung dites. Kalau kalau hari itu pas positif sih boleh-boleh juga sih ya, tapi jangan kemudian mengatakan oh saya ini saya ini, hari ini negatif karena ternyata ada masa virus itu nggak bisa langsung. Jadi sebaiknya lakukanlah tes itu ada 5 hari. 5 hari setelah kita kontak dengan pasien yang itu kita ketahui positif ya. Jadi kalau langsung bisa jadi kita false-nya false negatif. Jadi negatifnya itu negatif palsu. Nah, yang pertama optionnya adalah tes PCR 5 hari setelah kontak dari pasien itu. Atau kemudian bisa dengan tes antigen yang dilakukan 2 kali berturut-turut. Nah, ini option yang bisa dilakukan. Misalkan setelah bapaknya itu positif, kemudian dia berusaha untuk bapaknya sudah isolasi, nah 5 hari itu dia tes, ternyata negatif, berarti dia dikatakan bebas karantina. Ya, dan pada saat bebas karantina, ya dia harus waspada. Karena namanya inkubasi itu ada sampai 14 hari. Jadi selama 14 hari itu berarti dia harus waspada. Kalau ada sedikit gejala saja, dia harus langsung tes. Ya. Tapi biasanya kalau tanpa gejala gini, jika 5 hari sudah lepas karantina, sudah aman ya insya Allah ya. Jadi bisa dengan tes. Next. Nah, misalkan mau tes gimana? Boleh. Boleh, kalau mau tes boleh ya. Next Bu Ayu. Boleh nggak tes, tetapi dia harus melakukan karantina 10 hari. Dia mengamati sebelumnya lagi, mengamati gejalanya selama 10 hari itu. Kalau dia 10 hari itu tidak ada gejala, ya sudah dikatakan aman. Tetapi biasanya sih gejala itu kan kadang-kadang tipis bedanya ya. Ini gejala saya karena capek atau ini gejala infeksi itu kan juga tipis ya. Jadi karena kontak erat itu saya sarankan opsi terbaik adalah tes. Kalau nggak mau tes, dia konsisten 10 hari itu dia betul-betul menghindari interaksi dengan banyak orang ya. Tapi kalau dia sudah ada gejala sakit tenggorokan, batuk itu udah jangan dinilai lagi ya, jangan menyangka lagi, sudah langsung tes aja karena dia adalah bagian dari kontak erat. Ya. Next, misalkan bapak dan ibu ini nggak mungkin karantina, misalkan qadarullah putranya atau istrinya atau suaminya sakit gitu kan ya, itu nggak bisa karantina karena kan banyak pekerjaan harus offline semuanya, maka boleh tidak karantina ya. Next berikutnya Bu Ayu, boleh nggak karantina tetapi aktivitasnya harus dengan prokes sangat amat ketat sekali ya. Jadi dia tidak boleh tidak boleh melepas masker yang itu kemudian di situ. Next Bu Ayu, yang tidak mungkin karantina. Jadi kalau nggak mau tes, kemudian tidak bisa karantina, tidak menang gitu kan, maka opsinya itu adalah dengan next. Jadi tetap beraktivitas, tetapi dengan prokes yang sangat amat ketat sekali ya. Dia berusaha untuk menjauhi orang-orang yang dengan kerentanan ya. Dia berusaha menjauhi orang-orang sepuh, anak-anak, orang komorbid ya. Dan sekali lagi jika ada gejala langsung tes. Wahyu ini nggak bisa jalan ya? Iya, kok belum next ya? Masih nunggu sinyal Bu. Oh sinyal. Kok tapi sudah mencolok ke banyak slide ini. Okay. Yang penting itu yang tadi ya, tidak mungkin karantina itu Bu Ayu. Sekedap. Jadi optionnya itu bisa dengan tes, yang terbaik dengan tes. Yang kedua itu tidak tes tapi karantina. Yang ketiga boleh nggak karantina tapi dia konsisten dengan prokes. Itu yang penting itu. Sana senggang menikah nggih Dokter Mika nggih. Bukan. Atasnya lagi. Nggih sekedap Bu. Ini sangat aplikatif sekali kalau mungkin di tempatnya
di sekolah itu ada siswa atau bukan siswanya yang sakit ya, tapi orang tuanya atau siapa saudaranya. Nah, kalau mau tes itu 10 hari. Nah, setelah ini Niki, lajeng niki bila tidak memungkinkan karantina niki Bu Dokter. ya tidak mungkin karantina itu, Nggih. Nggih, nggih, nggih. Tidak mungkin karantina. Jadi dia boleh tetap beraktivitas, tetapi dengan prokes sangat ketat, dan di situ betul-betul dipastikan tanpa gejalanya. Selama ada gejala, itu berarti dia sudah tidak boleh nawar-nawar gitu. Jadi karantina itu hanya pada orang-orang yang tanpa gejala sama sekali. Jika nggak bisa tes, tidak mau karantina, maka dia harus konsisten selama 14 hari itu dia berusaha untuk menghindari interaksi. Kalaupun dia terpaksa berhubungan dengan orang, dia harus dengan prokes sangat amat ketat ya. Nah, kalau saya punya usul di sekolah ini sebaiknya supaya nanti kalau ada kasus itu nggak susah nanti caranya untuk mengisolir ya kelas itu, sebaiknya interaksi antar kelas itu dibatasi nih. Jadi misalkan ada satu anak di satu kelas itu yang dia positif. Misalkan kalau dia interaksinya sama satu kelas itu aja kan lebih mudah kan. Oh, berarti nanti anak yang lebih waspada itu satu kelas. Tapi kalau misalkan masih interaksi dengan kelas sebelahnya, kelas atasnya, nah itu yang kemudian akhirnya menyulitkan. Karena jadinya semuanya harus waspada gitu ya. Jadi memang sistem PTM yang direkomendasikan itu sistem yang bubble. Jadi ada semacam bumbu kecil ya, kelas-kelas kecil, yaitu interaksinya hanya pada kelas itu aja, sebaiknya begitu. Ya, kalau nggak mungkin berarti tetap aktivitas bisa, tetapi asalkan tanpa gejala. Sekali ada gejala saja, dia harus segera ditetapkan sebagai suspek atau probable. Ya. Next, gejalanya itu sebenarnya tidak harus gejala yang sampai batuk sesak loh ya, tapi bisa jadi adalah gejala ringan seperti kayak masuk angin, gak enak badan, rasa flu gitu kan, atau kita bisa pegel-pegel gitu kan ya. Saya pulang itu biasanya rasanya kayak masuk angin ya gitu, terus dipakai tidur enak, oh bukan berarti. Tapi kalau masuk angin itu, kalau masuk angin super itu kan kalau dipakai tidur sakit ya. Nah itu yang harus kita waspadai karena itu adalah bagian dari gejala yang bisa jadi kita sebagai suspek atau probable COVID ya. X. Dan kalau kita sudah divaksin 3 kali ya, meskipun ada kemungkinan kita sudah kebal ya, tapi ada risiko juga meskipun itu kecil ya. Bagaimana dengan kalau kita kontak erat dengan seseorang tetapi kita tetap bermasker ya. Itu next slide-nya ya Bu Ayu. Misalkan kalau kita bermasker kemudian satu ruangan dengan kita ternyata itu positif, nah kita juga tetap dikatakan sebagai kontak erat. Kenapa begitu? Karena masker itu dia tidak 100% bisa menghilangkan risiko tertular. Karena namanya masker dia punya daya filtrasi 80%, punya filtrasi 90%. Jadi ada 5% yang ada kemungkinan dia bisa kelewatan di masker ya. Jadi memang dianggap sebagai bagian dari kontak erat meskipun dengan masker. Apalagi kalau orang-orang yang dengan perjalanan dengan transportasi umum dari pesawat, dari naik haji ya. Kemarin jemaah haji itu yang datang itu alhamdulillah sebagian besar aman ya. 3 orang yang dia positif dari tanah suci itu kan, akhirnya tapi gejalanya semuanya gejala ringan alhamdulillah ya. Jadi memang Bapak dan Ibu kita perlu segera untuk break the chain, kita perlu untuk segera memutuskan rantai itu dengan segera ya. Next Bu Ayu. Nah ini yang perlu dipahami juga untuk level di sekolah kita ya. Jadi selama ini mungkin kita memahami kalau kita itu prokes itu adalah dengan cara masker ya. Tetapi ternyata masker itu adalah sebagai garda terbelakang. Jadi ternyata dalam hierarki kontrol untuk pencegahan penyakit COVID itu kita ada strata-stratanya ya. Yang paling tinggi derajatnya adalah eliminasi, menghilangkan virusnya. Tetapi menghilangkan virus itu sesuatu yang nggak mungkin. Virus itu tetap ada sampai sekarang dan diprediksi akan menjadikan endemi. Jadi akan ada terus ya. Eliminasi nggak mungkin. Substitusi ya. Next berikutnya, kalau substitusi itu berarti menggantikan dengan virus yang lain, itu juga nggak mungkin. Berarti yang mungkin dilakukan adalah tiga saja, yaitu engineering control, administrative control, sama APD. Ya. Next, Bu Ayu. Next ya. Jadi ternyata kita itu selama ini mungkin memahami, kita yang perlu APD. Ternyata APD itu hanya garda terbelakang, Bu. Jadi kenapa kok kita sebagai ya di sekolah itu
harus ada pemikiran bagaimana menciptakan lingkungan yang itu bisa menghindari penularan, karena ternyata justru yang derajatnya lebih penting itu adalah engineering control, ya, kontrol mekanik, ya. Itu maksudnya bagaimana? Ya. Ini macet lagi Bu Ayu ya. Mboten. Engineering control. Nah, jadi kalau engineering control itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahwa kita itu harus mengkondisikan suatu lingkungan itu bagaimana supaya aman dari penularan virus, ya. Jadi ini kita perhatikan apa? Aspek ventilasi, sirkulasi udara, gitu ya. Setelah kita memahami, oh ternyata virus itu dia bisa menularnya lewat apa? Droplet. Jadi lewat percikan ludah. Lewat apa? Lewat airborne. Lewat dari partikel-partikel udara yang itu dia melayang-layang di udara. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi itu? Maka kita harus punya kontrol apa? Kontrol ventilasi yang baik, kontrol sirkulasi yang baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat satu kondisi yang mana virus itu bisa segera terdilusi dengan cepat, ya. Jadi ini saya punya ada contoh kasus yang sebenarnya di slide saya ini jelas ya, bagaimana menggambarkan perlunya adanya kontrol engineering, ya. Tapi sayangnya macet, ya. Jadi ada suatu kasus di Italia itu ada satu kasus itu di rumah makan, ada satu orang yang dia positif, ya. Padahal dia itu berada pada satu ruangan yang itu banyak meja-meja, namanya di restoran itu banyak meja-meja, kan. Itu restorannya di ruang tertutup. Banyak, dan itu duduknya juga nggak berhadapan-hadapan ya, duduknya itu bersingkur-singkuran semua gitu kan. Ternyata setelah beberapa saat kemudian dari satu orang yang ada di restoran itu dia menularkan ke banyak orang di ruangan itu. Aku nggak bisa. Ini bacaan sakit sekali. Aku bacaan sakit. Sadarkan dari para siswa atau juga Bapak Ibu guru ini, kalau aktivitas sebaiknya di ruangan yang dengan sirkulasi yang baik. Yang pertama paling bagus adalah outdoor, ya. Jadi kayak sekolah alam itu bagus, itu paling bagus itu yang sekolah alam, ya. Atau kemudian kalau nggak bisa, oke lah, itu ditempatkan di satu ruangan yang itu sirkulasinya itu sudah banyak jendelanya, banyak pintunya, kemudian di situ buka, kemudian di situ matahari bisa masuk. Ini next lagi Bu, next. Iya dokter Mika, sekedap. Kurang ke bawah, nggak bisa ya? Ya udah saya langsung ngomong aja wes. Sakit. Nah ini yang tadi saya bilang. Kita lihat tadi itu yang saya bilang, ini pasiennya itu pasien O itu. Pasien O ini ternyata dia meskipun nggak langsung bersentuhan dengan yang itu, nggak, yang lain itu kan sebenarnya ada satu meja, ada yang di meja yang lain ya. Tapi ternyata yang merah-merah itu semua tertular. Karena ada AC yang mulek di situ, satu ruangan itu mulek, ya. Next, jadi di sini konsep tadi saya bilang kontrol engineering-nya itu apa? Adanya VDJ, ventilasi durasi dan jarak. Jadi jangan bicara masker dulu. Masker itu adalah garda terbelakang. Sebelum kita bicara masker, kita bicaranya adalah ventilasi dulu. Durasinya dulu bagaimana, jaraknya bagaimana, ya. Next, cara terbaik adalah kita outdoor atau kemudian ada ruangan-ruangan yang itu pintunya, jendelanya itu dibuka. Memang sih konsekuensinya kepanasan, nggak enak ya, atau sumuk ya, atau apa nyentrong kena matahari gitu kan ya. Tapi itu adalah bagian dari sirkulasi yang baik itu kalau ada udara itu bisa bertukar dengan mudah ya. Diusahakan tidak ada AC ya. Dan misalkan kalau ada acara yang itu melibatkan banyak orang, jangan menggunakan background musik. Kira-kira kenapa Bu? Background musik nggak boleh digunakan? Kan nggak ada hubungannya ya, ada musik atau enggak gitu kan. Ternyata begini, kalau ada musik, maka orang itu ketika ngomong kan akan berteriak ya. Semakin berteriak, maka dropletnya semakin banyak gitu kan. Jadi, misalkan kita punya acara banyak orang gitu kan ya, sebaiknya nggak ada musik yang jadi sound background-nya itu. Jadi, orang ngomong itu nggak usah bengok-bengok, udah terdengar gitu kan. Karena semakin bengok-bengok, semakin dropletnya semakin banyak. Sementara kita mengetahui bahwa COVID ini ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini yang OTG bisa berkeliaran di mana-mana. Kayak saya, temennya anak saya yang pertama itu kan beberapa orang positif itu ya tanpa gejala, karena di swab ternyata positif. Ya dia juga nggak tahu kemana aja gitu kan ya. Nah ini yang karena seperti itu, maka kita sebaiknya ngomongnya jangan terlalu powerful kalau pas waktu banyak orang gitu kan, pakai
pakai alat bantu, pakai mikrofon, kemudian jangan ada suara-suara sehingga nggak terlalu teriak-teriak gitu ya. Next, yang menjadi rekomendasi WHO terkait ventilasi, yang pertama buka semua jendela, buka semua pintu ya. Jadi kalau kemudian pintu jendela buka itu sudah artinya berarti ventilasinya itu bagus ya. Kalau satu jendela ada kipas angin, boleh kipas angin diarahkan keluar supaya apa? Supaya mengeluarkan udara dari dalam keluar ya. Atau kalau ada pintunya dua dibuka semua, oke gitu kan. Pakai AC kalau terpaksa oke lah ya, tapi AC jangan terus-terusan digunakan. Jadi setiap beberapa menit dibuka lagi pintunya, dibuka lagi gitu kan ya. Nah, misalkan AC sentral ini yang kemudian agak susah kalau ngatur ya. Jadi kalau sebaiknya AC sentral itu sudah ada exhaust-nya yang dia bisa narik udara keluar. Dan ini memang secara sistem dari bangunannya juga harus terkondisikan ya seperti ini ya. Next, selain ada ventilasi, maka WHO juga merekomendasikan adanya alat penyaring atau adanya air purifier. Ya, karena secara penelitian ternyata menunjukkan bahwa di situ sangat mengurangi konsentrasi partikel droplet yang ada di sebuah ruangan gitu ya. Akan bagus lagi kalau ruangannya ventilasinya bagus, di situ ada air purifiernya gitu, kemudian semuanya bermasker, itu komplit ya. Tetapi jangan bina masker dulu sebelum ventilasinya bagus gitu kan. Jadi ventilasi itu justru derajatnya itu lebih penting dibandingkan dengan masker. Meskipun saya nggak mengatakan udah kalau ventilasinya bagus berarti nggak usah masker, bukan seperti itu ya. Tapi sebelum kita berbicara masker, maka perhatikan dulu ventilasi supaya nanti dalam hal engineering kontrolnya itu sudah kita bisa melakukan sebuah antisipasi terkait dengan penyebaran dari udara yang mengandung virus tadi ya. Next. Nah, setelah ada engineering control, yang kedua adalah kontrol administratif. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah next. Maksudnya adalah habits. Habits itu kebiasaan kita ya. Jadi setelah kita itu sudah dikontrol, kita itu beracara di sebuah ruangan yang ventilasinya bagus. Oh, kita berada pada ruangan yang itu ada air purifiernya. Tetapi sebagai personal, kita juga harus punya kebiasaan yang bagus. Apa kebiasaan bagus itu? Yaitu adalah kita melakukan new normal. New normal yang kita harus sering cuci tangan, kita jaga jarak, kita pakai masker ya. Next, itu sudah klise mungkin ya, tapi semoga kita bisa tetap istiqomah ya. Ini adalah merupakan administrasi kontrol yang penting ya. Next, adaptasi kebiasaan baru. Kita ketika keluar rumah, tas kita sudah isinya macam-macam ya. Kita mukena harus pakai kalau mana-mana bawa mukena sendiri, sajadah sendiri, kemudian alat minum sendiri, alat makan sendiri. Kalau di edaran itu di Insan Amanah kan biasanya itu kan anak-anak bawa tisu kering, tisu basah, masker itu udah udah nyanyiannya ya. Itu kan sudah normalnya kan seperti itu ya. Jadi itu kebiasaan yang itu menjadi administrative control ya. Next. Jadi misalkan begini gambarnya, nah ini juga kebiasaan yang buruk ini. Ini masalah personal tapi juga penting ya. Next berikutnya, atau maskernya ditaruh di kepala. Nah ini juga kebiasaan yang buruk ya. Next berikutnya, nah ini masker ini kan isinya sebenarnya udara yang kotor yang kita sudah kemana-mana gitu kan. Kalau kita pegang, kita perkes-perkes, nah ini juga perilaku yang nggak benar ya. Jadi ternyata juga membutuhkan personality kita yang harus menyadari betul gitu kan, bahwa kita harus punya kebiasaan menyadari apa yang itu berada di kita itu sesuatu yang betul-betul harus yang bersih ya. Kalau itu kita pegang dengan sembarangan, maka ya itu akan membahayakan diri kita sendiri ya. Next, nah saya katakan terakhir itu adalah APD. APD sebagai garda belakang, garda yang paling kecil derajat perlindungannya dibandingkan dengan sirkulasi ventilasi ya. Tapi itu juga sangat penting ya. Next ya. Jadi yang kita tahu APD adalah ya contohnya masker yang paling penting ya. Next, masker itu digunakan sekarang ini kan, kemarin sempat ada maskernya itu kalau di luar ruangan itu boleh dilepas, kalau di dalam itu dipakai gitu kan. Tapi ternyata Pak Presiden juga menganulir kan, mengatakan sekarang semuanya pakai masker gitu kan, karena memang sekarang angka penularannya tinggi. Jadi orang sakit, orang sehat, mau indoor mau outdoor harus pakai masker. Apa? Karena pasien-pasien COVID itu 80% itu tanpa gejala ya. Next ya. Ini juga perlu kita sadari, kalau kita itu mau menggunakan masker yang mana, yang penting ini kita melihat derajat dari kemampuan proteksi masker. Yang terbagus adalah N95, yang itu biasanya digunakan para nakes ya. Wah itu nggarai sumpek, sesek, ngap, kalau buburu teriak-teriak jadi nggak
jadi suaranya jadi teredam oleh maskernya. Oke lah. Derajat kedua menggunakan KN95. KN95 itu yang biasanya dijual banyak di all shop atau di mana-mana banyak ya. Tetapi nyuwun tulung kalau beli masker itu tolong di cross check-kan dulu ke Kemenkes ya. Jadi karena ada SNI yang itu tidak selalu ketika ada nomor Kemenkes itu membuktikan dia sudah terstandar Kemenkes ya. Seringkali juga namanya orang jualan kan asal aja nyetempel sudah ada SNI-nya, sudah ada Kemenkesnya dengan nomor sekian. Padahal enggak. Ya. Jadi sebaiknya kita dicek lagi di alkeskemenkes.co.id ya. Itu pakai KN95 oke. Atau masker bedah pun juga bagus. Tetapi daya proteksinya itu 80%. 20%-nya masih bisa masuk. Masker kain kalau nggak pakai masker kain sih oke. Jadi kalau saat ini sih orang yang sudah capek dengan COVID ini sudah bertahun-tahun ya, daripada nggak pakai masker, mending pakai masker kain gitu ya. Tetapi memang secara perlindungan dia paling rendah daya perlindungannya ya. Next, jangan pernah sepelekan masker karena di situ sudah secara penelitian terbukti masker itu bisa meredam baik itu pihak yang sakit maupun yang sehat itu dia bisa untuk mengantisipasi adanya perpindahan virus ya. Next, ketika di lingkungan yang dia virusnya itu kadarnya itu kecil, misalkan di outdoor atau di ruangan yang itu sedikit orang gitu kan ya, maka kita boleh menggunakan masker kain yang rapat ya, atau menggunakan masker bedah satu lapis ya. Next, tetapi kalau kita berada pada misalkan kita naik bis, kita naik kereta api, ya, saya kemarin liburan juga ngajari anak-anak, ayo kita naik kereta api yang ekonomi lagi, jadi crowded sekali gitu kan. Jadi saya bilang, nak 3 jam tidak ada makan dan minum gitu, jadi dikenyangin di rumah, nggak boleh haus gitu ya, kita pakai N95, coba untuk tahan apa enggak gitu ya. Ternyata alhamdulillah tahan 3 jam karena dari Malang ke Surabaya waktu itu saya naik kereta apa ya, kereta penataran 12.000 itu. Nah itu pada saat kita di tempat-tempat yang konsentrasinya itu disinyalir tinggi, maka kita perlu proteksinya harus semakin bagus dengan maskernya harus yang bagus ya, KN95 atau KF94 atau masker double. Misalkan kita nggak punya KN95 gitu kan, masker double itu masih bisa direkomendasikan, yaitu masker bedah di dalam dilapisi dengan masker kain. Itu gunanya untuk supaya merapatkan, itu masih diperbolehkan ya. Next ya. Jadi saya terakhir selalu menyampaikan tentang Swiss cheese model ini ya. Jadi virus itu dia bisa bertransmisi, bisa berpindah satu orang ke orang itu dengan melewati batas-batas yang dikatakan sebagai lapisan keju ini ya. Jadi kalau kemudian kita melihat lapisan keju ini semuanya sangat penting. Masker itu sebagai satu lapis, kemudian ada cuci tangan satu lapis, ventilasi satu lapis gitu kan ya. Ketika lapis ini semua kita lakukan, maka insya Allah virus itu juga akan bisa teredam, nggak sampai berpindah gitu ya. Tetapi misalkan kita, wah masker saya bosen, saya tak ini aja udah, yang penting sering-sering cuci tangan, atau saya tak vaksin aja. Nah, otomatis akan banyak lapis-lapis yang hilang, dan akhirnya virus semakin gampang juga berpindah gitu ya. Jadi kalau untuk level sekolah ini juga harus memperhatikan betul. Tadi ya saya katakan ada yang namanya engineering kontrol mekanikal itu penting dengan ventilasi. Yang kedua adalah bagaimana habitnya. Ya. Baru kemudian APD baru ditertibkan. Ya. Tapi jangan bilang APD dulu kalau ventilasinya masih belum beres. Ya. Karena itu akan selalu terus menjadi bagian dari bahaya yang memaparkan virus itu ke dalam tubuh kita. Ya. Next. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, misalkan yang penting saya olahraga, yang penting saya makan yang sehat, yang penting saya minum vitamin, itu sudah cukup supaya kita sehat. Ternyata kalau tadi kita belajar bagaimana virus-virus itu bisa membuat tubuhnya orang itu dengan berbagai macam gejala, ada yang tanpa gejala ringan, gejala sedang, bahkan gejala berat gitu ya. Maka kita katakan bahwa cara mengontrolnya tidak cukup hanya dengan kita sendiri yang sehat dengan pola hidup sehat kita aja. Itu penting. Tetapi penting juga kita harus mengontrol adanya protokol kesehatan. Jadi tadi ya ada kontrol mekanikal, ada kontrol secara administratif, habit kita gitu kan ya. Dan yang terakhir APD, prokes itu harus kita tegakkan. Di samping itu dengan vaksinasi, ya itu juga bisa mengurangi dampak buruk dari infeksi karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, next, ini ada pesan sedikit ya. Bahwa supaya PTM itu aman, maka prioritaskan ventilasi sirkulasi yang baik ya. Diusahakan tidak menggunakan AC atau jendelanya ditutup ya. Kalau saya lihat itu yang gedung COVID itu, gedung yang sangat
recommended untuk COVID itu di SMP sepertinya. Di SMP itu kan dibangunnya pada saat sudah COVID ya. Jadi saya lihat itu kayaknya kaca-kaca gitu kan semuanya terbuka gitu ya. Itu masih saya senang kalau lihat gedung kayak gitu tuh, wah ini apa namanya secara mekanikalnya itu insya Allah aman ya. Ditambah lagi kalau ada air purifier lebih sip lagi. Setelah itu maka habitnya memastikan guru dan murid itu supaya menggunakan masker dengan baik dan benar. Ya. Sementara gimana posisinya kalau itu yang semprot-semprot ya? Kalau dulu kan tahun 2020 itu kan saya lebih ke arah hati-hati semuanya yang itu dilap pakai alkohol, pakai ini, pakai apa namanya, pakai alkohol atau hidrogen peroksida gitu kan ya. Desinfeksi masih dibutuhkan tetapi secukupnya aja. Jadi karena ternyata kalau dari penelitian itu antara droplet dengan airborne itu lebih dominan yang penularan lewat airborne. Jadi ventilasi itu lebih penting dibandingkan dengan kita itu yang menggosok-gosok permukaan. Tapi jangan kemudian artinya kalau gitu nggak perlu menggosok-gosok ya, nggak seperti itu. Tapi jangan merasa aman kalau hanya dengan cara menggosok-gosok permukaan itu kemudian katakan oh ini sudah kita melakukan prokes, tidak seperti itu. Jadi yang terpenting itu justru ventilasinya. Karena dari penelitian airborne itu yang justru yang paling penting untuk kita kendalikan. Jadi jangan sampai kita merasa pakai masker, kita merasa sudah melakukan desinfeksi, tiap hari digosok sama alkohol gitu ya, tapi ternyata kita berada pada suatu tempat yang itu ventilasinya kurang bagus sehingga konsentrasi virusnya itu besar. Nah itu yang justru malah bahaya ya. Next, nah ini, jadi kalau memang anak kita atau para guru itu batuk pilek, sebenarnya di SKB 4 Menteri itu dikatakan bahwa kalau ada anak batuk pilek maka nggak boleh masuk sekolah ya. Tapi sekarang ini agak susah ya, karena udaranya dingin gini, batuk pilek ini batuk pilek infeksi atau yang karena kedinginan ini kan susah ya. Jadi mungkin para orang tua juga perlu untuk istilahnya itu dia nggak bersikap egois untuk melihat dirinya sendiri ya. Jadi kalau misalkan anaknya sudah kelihatan kok anaknya anget, anaknya ngelentruk gitu ya, maka ya sebaiknya sudah langsung jangan dimasukkan karena sekalinya dia masuk, nah sekarang karena angka COVID-nya sedang tinggi, jangan-jangan gitu kan ya. Jadi sebaiknya memang kalau dari SKB itu saya kemarin review kembali itu di situ dijelaskan bahwa anak yang batuk pilek itu tidak boleh masuk sekolah gitu ya. Jadi harus ada kebijakan dari sekolah supaya tidak memasukkan anak-anak yang bergejala. Ya. Next, ya karena COVID ini adalah penyakit yang sifatnya komunitas, maka perilaku kita itu sangat menentukan. Ya, tadi saya bilang jangan denial, jangan egois, jangan abai gitu kan. Meskipun kita, keluarga saya semuanya sudah booster semua, saya sudah vaksinasi semua, saya nggak punya orang sepuh di rumah saya, nggak ada orang sepuh, saya semua sehat, nggak punya komorbid gitu kan ya. Jangan salah ya, karena kita berinteraksi, karena kita bekerja, kita beraktivitas di luar gitu kan, kita bertemu dengan banyak orang yang di situ kita nggak tahu, oh ternyata ada penderita kanker, oh di situ ada penderita diabetes atau gagal ginjal gitu kan ya. Nah kalau kita itu egois karena merasa kita kuat kok, di rumah kita semuanya orang-orang muda yang semuanya divaksin dengan lengkap gitu kan ya, tapi kita interaksi di luar ketemu dengan ketemu dengan tetangga kita yang sepuh, atau kita masih ke masjid, di masjidnya itu kan banyak orang-orang sepuh gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi kalau kita nggak bergejala kalau kita bergejala jelas kita jangan masuk ke akses tempat-tempat umum gitu ya. Kalau kita nggak bergejala tapi kita kontak erat, sebaiknya juga kita nggak mengakses tempat-tempat umum tadi gitu ya. Makanya kita menekankan aspek kejujuran, empati, dan juga kita mengendalikan diri ini ya. Next, terakhir selalu motonya adalah no one safe until everyone is safe. Karena kalau kita itu sendiri yang aman, itu nggak akan aman karena virusnya masih ada terus. Gitu. Jadi memang semua orang harus aman dulu, baru dikatakan itu aman. Ya, mungkin itu Bu Ayu yang bisa sharing sedikit ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Ya, jadi closing-nya itu yang penting itu sekarang kita berusaha untuk tetap dalam kondisi merasa bahwa ini masih dalam pandemi. Jadi jangan kita merasa karena dikatakan sudah aman 100%, jadi kita udah semuanya lost. Nggak ada kontrol yang tadi saya bilang di depan, nggak ada cuci tangan lagi, nggak ada termogan lagi gitu kan, karena dianggapnya semua sudah baik-baik saja gitu kan, karena banyak sekolah yang sudah akhirnya sudah nggak melakukan itu gitu kan. Jadi tetap kita harus lakukan semua protokol kesehatan dengan yang sudah kita lakukan yang tahun-tahun sebelumnya itu dengan konsisten ya. Ditambah lagi penekanannya adalah justru yang harus kita utamakan adalah dalam hal engineering control. Jadi ventilasi itu yang harus dipastikan dulu sebelum kita berbicara masalah APD. Ya. Mungkin itu, saya mohon maaf tidak
khilafan kekurangan dalam penyampaian. Monggo kalau mau ada tanya jawab dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Mika. Monggo Bapak Ibu jika ada yang hendak bertanya atau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangannya, atau tadi pemaparan dari Bu Dr. Mika sudah jelas semua. Monggo jika ada yang ingin bertanya bisa dinyalakan mikrofonnya nggih jika ada yang ingin bertanya. Atau ini sepertinya sudah mau persiapan untuk doa akhir tahun dan juga doa awal tahun sepertinya Bu Dr. Mika, teman-teman ini. Tampaknya juga sudah cukup sangat jelas Bu Ayu yang Nggih. disampaikan, cukup gamblang. Nggih. Nggih Bu. Matur nuwun sangat Bu Mika Nggih. atas penjelasannya yang luar biasa. Semoga apa yang jenengan sampaikan ini nanti bisa kita serap, dan nanti jika ada orang tua atau siapapun yang bertanya kami bisa menjawab, sekaligus kita bisa melakukan langkah preventif lah sebelum semuanya terjadi. Matur nuwun Bu Mika. Terima kasih tambahannya dari Bu Dini tadi. Baik Bu Dr. Mika dan juga Bapak Ibu pegawai SD Insan Amanah dan juga SMP Insan Amanah, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini. Tadi pemaparan dari Dr. Mika berkaitan dengan mitigasi COVID-19 sudah sangat jelas nih. Nanti bisa ditonton di tayangan ulangnya di YouTube channelnya SD Insan Amanah. Baik, terima kasih banyak. Mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.